Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi soft terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.634.000. Rp4.634.000. Selanjutnya, tata laksana salat Jumat pada hari ini yakni pada tanggal 7 Maret 2025 atau bertepatan pada tanggal 6 Ramadan 1446 Hijriah adalah pukul 12.51 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Jauhari Hasan MPD, Imam Ustadz Samsul Bahri SPDI, sedangkan muazin Ustadz Arifuddin. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in qadara. Asyhadu an la ilaha illallah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa ala alihi wa sahbihi nuril huda. Ayuhan nas ittaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari beriktikaf, mari sejenak kita memperhatikan pesan-pesan langit yang diturunkan kepada kita dalam rangka memperbaiki diri kita, baik memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Bulan ini kita kenal dengan bulan yang penuh dengan rahmah dan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Dan pada bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggiring kita agar selalu memperbaiki pribadi kita, perilaku kita, baik perilaku dengan Allah maupun perilaku dengan sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit merasa gundah ketika memahami kondisi psikologis kita, ketika memahami kondisi sosial dan perilaku kita umatnya di akhir zaman ini. Kegundahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering kita abaikan. Yang Nabi khawatirkan, kita merasa biasa-biasa saja. Dan yang menurut kita itu hal biasa-biasa saja, justru itu pula yang menjadi kegundahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis ini berasal dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhsha 'alaikumul fuqara." Aku ini tidak merasa khawatir kalau umatku itu hidup dalam kondisi fakir, miskin. Dan itu menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan kebiasaan kita. Kita begitu was-was kalau hidup kita itu menjadi orang-orang miskin. Nabi tidak demikian. Asalkan tidak terjadi kemiskinan, kepercayaan kita atau iman kita kepada Allah. Kalau modal keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu sudah cukup, maka tidak ada yang dikhawatirkan kalau terjadi kemiskinan bagi kita. Terutama adalah kemiskinan harta benda. Hari ini kita menganggap miskin itu sesuatu momok yang menakutkan. Apa nanti yang akan dimakan oleh anak generasi saya, anak cucu saya? Maka orang berlomba-lomba mencari harta sebanyak-banyaknya untuk disimpan, ditimbun, ditumpuk-tumpuk,
dan dibagi-bagikan kepada anaknya. Ini tentu bukanlah sesuatu yang salah. Akan tetapi konsentrasi kita kok terfokus ke situ. Padahal menumpuk-numpuk hartalah yang menjadi kekhawatiran Nabi. Orang-orang miskin ya, di dunia Islam, di kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, itu ada orang-orang muslim miskin, tetapi namanya tertulis di pintu-pintu surga. Di dinding-dinding surga tertulis namanya. Semisal Bilal bin Rabah. Dia bukan orang kaya, dia orang biasa. Budak. Tapi namanya harum di kalangan umat Islam. Namanya tertulis di dalam surga. Dia miskin. Sementara sekian banyak sejarah menceritakan bagaimana orang-orang kaya yang menimbun-nimbun harta, dia tertanam bersama hartanya, seumpama karun dan sejenisnya. Apa kurang harta mereka? Tidak kurang, cukup banyak. Tapi akhirnya mereka celaka oleh hartanya sendiri. Itulah yang Rasul khawatirkan, kalau kita ini yang hidup di akhir zaman ini celaka nanti dengan harta yang kita timbun itu. Maka dikatakan dalam hadis tadi, wa akhsha alaikumut takatsur. Ma akhsha alaikumul fuqara wa akhsha alaikumut takatsur. Yang Nabi gundah menghadapi kita ketika kita menjadi penimbun harta untuk kekayaan kita sendiri. Ada umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini yang menimbun minyak, menimbun sembako, menimbun apapun yang bisa dia timbun demi mendapatkan keuntungan lebih besar dari modal yang dia keluarkan. Inilah yang membuat seseorang itu celaka. Bagi umat Nabi Muhammad akhir zaman, perilaku seperti ini sudah dianggap biasa saja. Kita ambil uang lebih di kantor. Kita mengambil upah pada tempat yang tidak sepantasnya. Itu biasa. Padahal itu yang dikhawatirkan. Justru itu kita anggap biasa-biasa. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Orang-orang yang kaya harta itu cenderung hidupnya sombong. Meskipun tidak semua. Tapi sebagian besar orang-orang yang sudah kaya, itu gaya hidupnya sudah beda, gaya glamor, merasa diri tidak dihargai kalau di depan orang, merasa dia adalah super segalanya. Karena dalam pikirannya, uang adalah penentu, harta adalah penentu derajat dan strata seseorang. Dan ini yang membuat karun hancur. Dan orang-orang yang menimbun-nimbun itu hancur. Semoga Allah melindungi kita. Kemudian lanjutan daripada hadis tadi, wa ma akhsha alaikumul khata'. Aku juga tidak merasa terlalu khawatir kalau umatku itu melakukan kesalahan. Sebab bagaimanapun juga, kullu bani Adam khata'. Setiap umat manusia, cucu Adam, dia pasti melakukan kesalahan-kesalahan, pasti. Tidak bisa terhindar. Jadi tidak ada orang yang paling suci di dunia ini. Mesti ada kesalahan, meskipun sedikit, meskipun kecil, tetapi ada kesalahan. Termasuk kita. Mungkin dalam melayani orang lain, kita sedikit terlambat, mungkin agak sedikit kita kurang ikhlas, agak sedikit apapun. Intinya adalah sesuatu yang
dipandang tidak tepat dalam agama atau sering dosa. Tidak ada kita yang terbebas dari dosa. Cuman wa khairu khata'in at-tawwabun. Bertobat adalah obatnya. Bertobat atas segala kesalahan itu. Jadi kesalahan khata' itu tidak menjadi sebuah kekhawatiran Nabi. Tidak berlebihan kiranya kekhawatiran yang beliau curahkan. Tetapi justru yang sangat beliau khawatirkan. Walakin akhsya alaikumut tahammuda. Yang aku sangat khawatirkan adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umatku, yang kesalahan itu terencana, terorganisir dengan rapi. Itu yang dikhawatirkan, dan bagi kita itu biasa-biasa saja. Kesalahan sengaja kita buat. Meninggalkan sholat, sengaja kita tinggalkan. Alasannya, saya tidak tahu kalau sudah masuk waktu. Yang sekarang dunia modern hari ini dengan media lengkap kita punya hari ini, tidak mungkin nggak sampai suara ke kuping kita bahwa waktu azan sudah tiba. Apalagi di tempat kita ini, setiap ruangan itu terdengar, setiap kamar terdengar. Jadi tidak mungkin, tidak ada alasan. Jadi kita sengaja kalau begitu kita meninggalkan sholat, sengaja kalau begitu kita tinggalkan puasa, sengaja kalau begitu kita tidak mau bayar zakat sebagai kewajiban kita, sengaja. Berzina, sengaja. Sungguh sangat tidak masuk akal seorang yang melakukan perzinahan, alasannya tidak sengaja. Tidak mungkin. Jadi sengaja itu dilakukan. Negeri kita hari ini sedang sakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah korup. Mungkin korupsi yang dilakukan itu enggak sengaja. Sungguh tak masuk akal. Itu mesti sesuatu yang terancang dengan rapi. Sehingga kita diingatkan oleh Sayyidina Ali bahwa kebaikan yang tak terorganisir dengan baik, dia akan hancur oleh kejahatan-kejahatan yang tersusun, terancang dengan begitu rapinya. Ini yang Nabi takut. Kita terjebak dalam skenario kejahatan, skenario kesalahan-kesalahan yang kita lakukan secara bersahaja. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan tausiah atau pesan Rasulullah SAW yang telah kami bacakan, mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk memagari diri kita terhindar dari hal-hal yang salah dan kesalahan yang terencana. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu wastaqimu sawwu sawafakum. Mohon shaf lurus dan rapat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.